Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mak Kanti di sini guys. Guys, ombak berkejaran menimbulkan buih-buih putih di tepian pantai dan memandang batas pantai yang tak berjarak bagaikan keluasan dan kebesaran hati kalian dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini guys. Guys, lautan luas berhias gelombang, kadang tenang namun bukan berarti aman. Adakah manusia biasa bisa menyelam tanpa alat selama 20-30 menit di dalam lautan? Atau adakah manusia bisa bertahan hidup di kedalaman 200 meter di dalam laut? Itu mustahil ya guys, karena kita bukan hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam. Kita manusia makhluk yang mulia yang ditakdirkan untuk hidup di daratan agar selalu bisa menikmati indahnya sinar matahari. Guys, kalau kita perhatikan lautan ataupun samudra ini, permukaannya begitu tenang. Itu bertanda bahwa dia dalam. Seperti peribahasa, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu, guys. Seperti lautan ini tenang begitu dalam, entah apa yang ada di dalamnya. Mungkinkah kalian bisa cari tahu dengan cara menyelam ke dasar laut? Sedangkan kedalaman laut bisa ribuan meter dan kedalaman samudra bisa belasan ribu meter guys. Mungkin bisa saja ya guys kalau kalian menggunakan alat-alat berteknologi modern yang bisa menyelidiki isi maupun mengukur dalamnya lautan maupun samudra. Dan memang faktanya dengan alat-alat tersebut dan dengan adanya penelitian-penelitian daripada para ilmuwan geologi kelautan, sekarang kita bisa mengetahui semuanya mengenai lautan maupun samudra beserta isinya. Sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa lautan maupun samudra ternyata berlapis-lapis seperti awan dan berwarna-warni seperti pelangi. Dan di setiap lapisannya memiliki gelombang ombak tersendiri dan memiliki jenis-jenis hewan yang hidup dan berbeda di setiap lapisannya guys. Lapisan warna di lautan maupun samudra terjadi karena adanya sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan laut guys. Jadi hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan maupun samudra hingga kedalamannya. Misalnya, kedalaman 10-15 meter air menyerap warna merah. Kedalaman 30 hingga 50 meter sinar orange yang diserap oleh lapisan ini. Dan kedalaman 50 sampai 100 meter sinar hijau yang ada di lapisan ketiga ini. Sedangkan kedalaman 100 sampai 200 meter yang ada adalah warna violet. Sedangkan 200 meter ke bawah air berwarna nila dan kegelapan total akan terjadi di bawah kedalaman 1000 meter ke bawah. Untuk kedalaman 0 sampai 200 meter ini disebut dengan epipelagic zone ya guys. Di zona ini kalian akan menemukan beberapa hewan laut yang paling akrab seperti hiu, tuna, ubur-ubur, dan penyu. Kalian juga akan menemukan paus biru, orca, dan lumba-lumba. Sebagian besar ikan umumnya yang dikonsumsi manusia ditemukan di lapisan ini guys. Sedangkan kedalaman 200 meter hingga 1000 meter disebut zona mesopelagic ya guys. Zona ini dikenal dalam bahasa sehari-hari sebagai zona twilight. Zona ini adalah tempat bagi berbagai makhluk laut yang sebagian besar didefinisikan sebagai hewan semi laut dalam. Untuk kedalaman 1000 hingga 4000 meter ini disebut dengan zona Beetle ya guys. Suhu di sini rata-rata berkisar sekitar 4 derajat Celcius. Jadi tidak ada tanaman yang dikenal karena kurangnya sinar matahari yang diperlukan untuk fotosintesis ya guys. Ini dikenal juga sebagai zona tengah malam. Untuk kedalaman 4000 meter hingga 6000 meter ini disebut dengan zona abyssopelagic. Juga dikenal sebagai zona abyssal atau jurang maut.
Suhu airnya sangat dingin sehingga hampir membeku dan tidak ada cahaya sama sekali. Sangat sedikit makhluk yang dapat ditemukan di titik beku ini tanpa cahaya. Sebagian besar makhluk ini adalah hewan tanpa tulang punggung, seperti bintang, keranjang, dan cumi-cumi kecil. Zona ini memiliki sekitar 3/4 dasar laut di dalamnya, guys. Dan satu-satunya zona yang lebih dalam dari ini semua adalah zona Hadal-Pelagic, yaitu kedalaman di bawah 8.372 meter, ya guys, yang meliputi daerah yang ditemukan di parit dan ngarai laut dalam, guys. Zona ini adalah rumah bagi kondisi kehidupan yang sangat tidak ramah, yang meliputi suhu yang hampir beku dan tekanan yang menghancurkan. Suhu air mendekati titik beku dan tidak ada cahaya sama sekali. Sangat sedikit makhluk yang dapat ditemukan di kedalaman yang menghancurkan ini, guys. Dan karena hilangnya warna secara berturut-turut, satu demi satu lapisan samudra semakin menjadi gelap. Dan kegelapan total terjadi di bawah kedalaman 1000 meter. Beruntungnya kita hidup di zaman modern ini, segala-galanya mudah, guys. Coba kalau kalian bayangkan orang-orang yang hidup di sekitar 1400 tahun yang lalu, di mana semuanya masih sangat terbatas, apalagi yang tinggal jauh dari lautan. Apakah ada manusia normal yang menyelidiki kedalaman laut begitu detail? Itu mustahil, guys. Namun sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, dan apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya maupun petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. An-Nur 40. Jadi, semua informasi ini yang ada pada tahun 1400 tahun yang lalu dari mana, guys? Pastinya informasi ada karena ada yang tahu lalu menyampaikan. Jadi siapa yang tahu saat itu, guys, kalau bukan sang penciptanya sendiri, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Pencipta. Oke, guys, kalau kalian suka dengan video Makanti, kalian boleh subscribe, like, atau komen ya, guys. Oke, selamat berpuasa. Salam.